Shalom, Bapak Ibu. Di tanah tua bernama Efesus, di bawah langit yang pernah menyaksikan kemuliaan para rasul dan air mata para martir, lahirlah sebuah kisah yang melampaui sejarah, yaitu kisah tentang 7 pemuda Efesus yang dalam tradisi timur diceritakan oleh Yakob bin Saruk, seorang uskup dan penyair rohani dari Suriah sekitar abad ke-6, Bapak Ibu. Kisah ini berkata bahwa 7 pemuda Kristen melarikan diri dari penganiayaan Kaisar Decius. Mereka bersembunyi di dalam sebuah gua, lalu tertidur sangat lama, bukan semalam, bukan setahun, melainkan berabad-abad, Bapak Ibu. Ketika mereka bangun, dunia telah berubah. Kekaisaran yang dahulu memburu mereka telah lenyap. Salib yang dahulu dianggap hina, kini berdiri di menara-menara kota, Bapak Ibu. Apakah kisah ini adalah sejarah literal? Apakah legenda rohani? Gereja-gereja memiliki pandangan yang berbeda, ya. Namun di balik semua itu ada sebuah gema ilahi yang sangat kuat. Sebab terkadang Tuhan memakai kisah, puisi, legenda, bahkan simbol untuk mengguncang jiwa manusia, Bapak Ibu. Nah, malam ini mari kita mendengar bukan hanya kisah tentang 7 orang yang tidur, melainkan tentang gereja yang sedang tertidur, Bapak Ibu. Hai kamu yang tidur, bangunlah dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Efesus 5 ayat 14. Betapa ironisnya, Bapak Ibu. Kisah orang-orang tidur justru berbicara tentang kebangkitan. Dan bukankah manusia modern juga sedang tidur, Bapak Ibu? Tidur di tengah kebisingan, tidur di tengah hiburan, tidur di tengah agama, tidur di tengah gereja, Bapak Ibu. Tidur dengan mata terbuka, tetapi hati tetap tertutup, Bapak Ibu. Ada orang yang hafal ayat, tetapi tertidur secara rohani. Ada orang yang aktif melayani, tetapi jiwanya mati perlahan. Ada orang yang duduk di gereja setiap minggu, tetapi tidak lagi mendengar suara Tuhan, Bapak Ibu. Nah, inilah dia, Bapak Ibu. 7 pemuda itu melarikan diri ke gua, dan terkadang Tuhan memang membawa kita ini ke gua, Bapak Ibu. Gua di dalam Alkitab bukan sekedar tempat persembunyian, Bapak Ibu. Elia pernah berada di gua. Daud pernah hidup di gua. Bahkan kubur Kristus sendiri adalah ruang batu sunyi seperti gua, Bapak Ibu. Gua adalah tempat di mana dunia berhenti berbicara dan Tuhan mulai berbicara. Kadang Tuhan mengizinkan hidup kita itu masuk ke gua kesepian, gua kegagalan, gua penolakan, gua kehilangan, gua air mata. Mengapa, Bapak Ibu? Karena manusia sering terlalu sibuk untuk mendengar suara Tuhan di pasar, Bapak Ibu. Maka Tuhan membawanya ke padang gurun. Kita membenci musim sunyi, tetapi seringkali justru disitulah jiwa dibentuk. Benih tidak bertumbuh di atas meja, Bapak Ibu. Benih bertumbuh di bawah tanah yang gelap, Bapak Ibu. Janin tidak dibentuk di istana. Janin dibentuk di rahim yang tersembunyi. Dan iman sejati jarang lahir di panggung terang, Bapak Ibu. Iman lahir di gua-gua sunyi, tempat manusia hanya punya Tuhan. Itu. Mereka tidur berabad-abad, tetapi Tuhan tidak tidur, Bapak Ibu. Manusia tidur, kerajaan runtuh, generasi berganti, bahasa berubah, kaisar mati, tetapi Tuhan tetap berjaga. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Mazmur 121 ayat 4. Bayangkan ketika 7 pemuda itu menutup mata. Mereka mengira dunia akan berakhir di dalam ketakutan. Tetapi ketika mereka bangun, penganiayaan telah berlalu. Kadang kita juga merasa semua sudah selesai, harapan sudah mati, Tuhan terlambat,
Namun Tuhan bekerja diam-diam selama kita menangis, Bapak Ibu. Saat Yusuf di penjara, Tuhan bekerja. Ya. Saat Musa berada di padang gurun, Tuhan bekerja. Saat Yesus dibaringkan di dalam kubur, Tuhan bekerja. Dan mungkin saat ini hidupmu terasa sunyi dan tidak bergerak, tetapi sorga belum berhenti bekerja, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah panik oleh waktu. Kita melihat jam, Tuhan melihat kekekalan, Bapak Ibu. Ketika mereka bangun, dunia sudah berubah. Ini bagian paling profetis dari kisah ini. Mereka tidur di dunia lama dan bangun di dunia baru. Bukankah itu gambaran kebangkitan? Bukankah itu gambaran kedatangan Kristus? Bukankah itu gambaran gereja yang suatu hari akan dibangunkan oleh sangkakala surgawi? Karena Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Dunia ini hanya sementara, Bapak Ibu. Kaisar yang dahulu tampak abadi, kini hanya nama di dalam buku sejarah. Istana menjadi debu, mahkota menjadi karat, tetapi kerajaan Allah tetap berdiri. Orang percaya hidup bukan hanya untuk dunia sekarang. Kita adalah musafir kekekalan, Bapak Ibu. Kita menanam di bumi, tetapi akar pengharapan kita ada di sorga, Bapak Ibu. Gereja modern terancam menjadi gereja yang tidur kini. Inilah bagian yang menyakitkan, Bapak Ibu. Tidak semua tidur itu kudus. Ada tidur karena kelelahan, tetapi ada juga tidur karena kelalaian, Bapak Ibu. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku?" Matius 26 ayat 40. Hari ini banyak gereja memiliki lampu, tetapi kehilangan api, memiliki teknologi, tetapi kehilangan air mata pertobatan, memiliki keramaian, tetapi kehilangan hadirat. Kita hidup di zaman ketika hiburan menggantikan kekudusan, popularitas menggantikan pertobatan, motivasi menggantikan salib, dan perlahan-lahan gereja tertidur, Bapak Ibu. Tidur dalam kompromi, tidur di dalam dosa yang dibungkus toleransi, tidur di dalam kenyamanan, tetapi Roh Kudus masih berseru, "Bangunlah, bangun dari cinta mula-mula yang dingin, bangun dari doa yang mati, bangun dari iman yang hanya teori, Bapak Ibu." 7 pemuda itu adalah lambang dari pengharapan, Bapak Ibu. Mereka tertidur di tengah ancaman, tetapi bangun di dalam kemenangan, dan itulah Injil, Bapak Ibu. Salib tampak seperti kekalahan, tetapi ternyata kemenangan. Kubur tampak seperti akhir, tetapi ternyata permulaan. Air mata tampak sia-sia, tetapi ternyata sedang menyirami kebangkitan, Bapak Ibu. Karena Allah adalah ahli mengubah malam menjadi fajar, Bapak Ibu. Nah, ada sebuah pesan profetis bagi kita semua. Mungkin ada seseorang yang membaca ini sambil berkata, "Aku lelah, imanku mati, aku terlalu lama berada di dalam kegelapan." Dengarlah, Tuhan masih membangunkan orang-orang dari gua Lazarus keluar dari kubur. Yehezkiel melihat tulang-tulang kering hidup kembali, dan Kristus sendiri bangkit dari kematian. Tidak ada gua terlalu dalam bagi suara Tuhan, Bapak Ibu. Yesus adalah kebangkitan itu sendiri. Kisah 7 pemuda hanyalah bayangan. Kristus adalah penggenapnya, Bapak Ibu. Mereka tidur lalu bangun, tetapi Yesus mati lalu bangkit. Dan kebangkitannya bukan legenda. Itulah pusat iman Kristen. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Karena itu, pengharapan Kristen bukan sekedar semoga hidup membaik. Pengharapan Kristen adalah maut tidak menang, kubur tidak final, dan kegelapan tidak kekal, Bapak Ibu. Bangunlah, hai gereja. Mungkin dunia sedang gelap, mungkin zaman sedang kacau, mungkin iman banyak orang mulai dingin, tetapi jangan lupa, Tuhan pernah membangunkan 7 pemuda di dalam sebuah legenda, dan Tuhan sanggup membangunkan gerejanya hari ini.
Bangunlah dari kepahitan, bangunlah dari dosa tersembunyi, bangunlah dari iman yang mati. Karena mungkin kita hidup di generasi yang sangat sibuk, tetapi sangat tertidur. Dan Roh Kudus masih berbisik, "Hai kamu yang tidur, bangunlah." Bukan sekedar bangun dari tempat tidur, tetapi bangun menjadi terang, bangun menjadi garam, bangun menjadi suara nabi di zaman yang bisu, bangun menjadi api di tengah dunia yang dingin. Dan ketika dunia melihat gereja yang benar-benar bangun, mereka tidak akan melihat sekedar agama, Bapak Ibu. Bangunlah dari kepahitan, bangunlah dari dosa tersembunyi, bangunlah dari iman yang mati. Karena mungkin kita hidup di generasi yang sangat sibuk, tetapi sangat tertidur. Dan Roh Kudus masih berbisik, "Hai kamu yang tidur, bangunlah." Bukan sekedar bangun dari tempat tidur, tetapi bangun menjadi terang, bangun menjadi garam, bangun menjadi suara nabi di zaman yang bisu, bangun menjadi api di tengah dunia yang dingin. Dan ketika dunia melihat gereja yang benar-benar bangun, mereka tidak akan melihat sekedar agama, mereka akan melihat Kristus yang hidup. Amin, Bapak Ibu.